Selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan presentasikan tentang Young and Growing Wizard, Wisdom During Adolescence and Young. Nama saya Christianus Deni Bornamarandov, NIM saya 80 2019 300. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijaksanaan pada masa remaja dan pada dewasa awal. Untuk kebijaksanaan sendiri itu dipandang sebagai perkembangan di bagian akhir dari rentang kehidupan. Dan kemudian masa remaja itu individu beranjak dari masa anak-anak dan banyak perubahan yang terjadi baik secara fisik maupun psikis, baik emosional, pengetahuan, psikososial, dan mental. Di masa ini, para remaja ini sedang mencari identitas diri melalui perkembangan intelektual, keterampilan, dan lain-lain. Contohnya itu ada anak yang sifatnya itu pasif atau kurang aktif. Kemudian ada asertif. Asertif itu anak yang aktif atau bisa dibilang itu dia percaya diri, mampu bergaul, beradaptasi di lingkungannya yang baru. Kemudian ada sifatnya yang agresif untuk remaja. Itu jenisnya itu perilaku yang berniat untuk menyebabkan kerusakan fisik maupun mental. Untuk pengalaman masa remaja saya pada awalnya itu saya orangnya kurang aktif. Kemudian itu saya orangnya susah membuat keputusan. Jadi saya orangnya itu sering meniru pendapat orang lain. Jadi pada saat teman saya mengeluarkan pendapat, saya orangnya ikut arus begitu aja. Oh ya, saya juga sependapat dengan kamu. Kemudian sering berjalannya waktu, sikap agresif saya yang keluar duluan. Jadi saya berteman ke ranah yang negatif karena saya sering diajak bolos, main rental, PS, kemudian main di warnet, main PB kalau teman-teman tahu. Karena sering main dengan teman-teman yang nakal, saya tuh sering isap rokok, kemudian minum minuman keras, bermain judi. Itu adalah hal yang sangat-sangat merugikan sebenarnya. Karena bergaul dengan teman itu, saya juga bisa dibilang ikut ke ranah geng-geng. Jadi saya sering berkelahi dengan sekolah-sekolah lain. Adik kelas juga pernah jadi sasaran. Ya, saya menyadari karena sempat saya mendapat panggilan surat orang tua. Kemudian saya menyadari bahwa itu sifat itu tuh harus ditinggalkan. Jadi pada saat saya kelas 3 SMP, di situ saya sudah mulai aktif orangnya. Jadi saya ikut organisasi pramuka di sekolah. Saya mengikuti banyak kegiatan pramuka, drum band sering juga. Terus di situ juga saya sudah bisa mengontrol kemarahan saya, ya walaupun sedikit, setidaknya saya bisa tahan emosi saya. Di situ juga saya orangnya bisa mengapresiasi orang lain. Kemudian ya begitulah. Kemudian ada masa dewasa awal. Masa dewasa awal ini mulai selektif dalam membangun pertemanan, relasi, dan hubungan dengan orang terdekat yang cocok dengan pribadi masing-masing. Mulai menata masa depan, perkembangan emosi dan pengetahuan pun lebih banyak dibandingkan saat remaja. Pengalaman masa dewasa awal saya itu orangnya mudah akrab dengan orang lain. Saya tidak pernah memilih teman. Saya bangun hubungan dan relasi itu dengan orang itu sangat cepat. Saya mulai cepat beradaptasi dengan lingkungan apapun itu karena saya orangnya mulai aktif pada saat saya ikut pramuka. Jadi saya mulai beradaptasi dengan siapa saja itu, apalagi orang yang dekat dengan pramuka, itu saya akan lebih kenal dengan cepat. Kemudian juga karena pengetahuan saya mulai lebih banyak. Di situ tuh saya sudah mulai bisa mengontrol emosi saya. Karena tidak seperti yang dulu SMP tuh karena mungkin emosinya belum stabil ya. Jadi saya sering berkelahi, emosinya cepat marah, sumbu pendek. Karena mulai beranjak dewasa lagi, saya mulai bisa menyusun masa depan saya. Seperti saya juga sudah bisa menyesuaikan, saya ini harus ke arah mana. Saya harus kerja dulu atau kuliah. Karena saya adalah kakak pertama, jadi saya harus berpikir bahwa saya ini harus menjadi contoh untuk yang baik buat adik-adik saya.
Karakteristik kebijaksanaan yang umum diteorikan, yaitu pengakuan akan hal yang tidak diketahui atau diketahui, kemampuan untuk bertindak dalam menghadapi ketidakpastian, atau penggunaan ketidakpastian sebagai dasar untuk tindakan yang diharapkan menghasilkan pengetahuan yang lebih besar. Nah, di sini saya akan memberikan contoh mengenai kemampuan untuk bertindak dalam menghadapi ketidakpastian. Dari kata ketidakpastian pasti akan timbul suatu hal yang bimbang. Nah, di sini contohnya yang pernah saya alami. Pada saat itu teman saya mengalami kesusahan, keluarga mereka terkena musibah. Nah, saat itu saya tidak memiliki hubungan yang dekat sama teman saya ini tadi, tapi saya tuh bingung ingin menolong mereka dengan memberikan sedikit sumbangan atau hanya ya udah biarkan aja gitu kan. Jadi di situ saya bingung sekali, ingin menolong atau tidak, ingin menolong atau tidak. Nah, akhirnya saya kemudian berusaha untuk berpikir sendiri untuk menghadapi ketidakpastian tersebut. Akhirnya saya menolong teman saya. Selanjutnya melibatkan pengakuan bahwa ada sudut pandang yang berbeda, seperti pertimbangan relativisme nilai dan kontekstualisme jangka hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai bukti tidak langsung dari kebijaksanaan pada masa remaja. Kebijaksanaan seorang individu bisa dilihat dari berbagai karakteristik yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu kapasitas intelektual. Perkembangan kapasitas intelektual ditambah dengan beberapa aspek atau tipe pengetahuan yang berbeda dapat mendorong proses pengembangan kebijaksanaan. Kapasitas ini dikaitkan dengan penguasaan pengetahuan, termasuk pengetahuan mengenai kebijaksanaan. Yang kedua yaitu kapasitas kepribadian. Karakteristik kepribadian yang menunjukkan perkembangan kebijaksanaan dapat terlihat salah satunya dari bentuk pikiran yang terbuka atau open-minded, tetapi tidak mengganggu atau membawa pengaruh buruk terhadap lingkungan sekitarnya. Yang ketiga yaitu kapasitas pada antarmuka, kepribadian, dan kognisi. Kapasitas ini mencakup kecerdasan sosial, penalaran moral, dan kreativitas. Selain itu, pada remaja, kebijaksanaan juga dikaitkan dengan pengkodean atau penafsiran pengalaman istimewa selama masa remaja. Selanjutnya, terdapat beberapa bukti yang terkait dengan perkembangan intelektual. Yang pertama yaitu terlihat pada kemampuan kognitif yang meningkat selama masa remaja. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan pengetahuan remaja tersebut. Peningkatan ini juga dapat menjadi prasyarat pemikiran tingkat tinggi yang berkaitan dengan kebijaksanaan. Bukti lainnya yaitu meningkatnya kemampuan untuk berpikir secara abstrak, kemampuan untuk mempertimbangkan hipotesis, dan kemampuan dalam strategi pemrosesan informasi, serta kemampuan untuk berpikir mengenai berbagai aspek situasi sekaligus yang di dalamnya termasuk pemikiran reflektif terhadap diri sendiri. Kemampuan untuk mengalokasikan perhatian yang melibatkan dua tugas terbukti meningkat selama masa remaja dan sedikit meningkat pada masa dewasa. Kemampuan tersebut dapat membantu mendeteksi apabila terdapat masalah dengan keseimbangan intrapersonal, interpersonal, dan ekstrapersonal, serta juga dapat digunakan untuk menimbang suatu informasi yang kompleks dan berbeda yang memerlukan kemampuan untuk dapat mengambil suatu keputusan yang efektif atau pada penalaran deduktif. Peningkatan ini juga mencakup peningkatan dalam pemikiran terhadap potensi, resiko, dan konsekuensi. Pemikiran ini dapat menjadi penyeimbang saat terdapat perilaku yang cenderung mengambil resiko. Penelitian lain menunjukkan bahwa remaja cenderung memperkirakan resiko yang lebih besar mengenai lingkungan sekitar dan resiko yang terkait dengan perilaku daripada orang dewasa muda. Namun, baik remaja maupun orang dewasa muda ternyata sama-sama melebih-lebihkan resiko aktual. Perkiraan akan resiko yang terlalu tinggi ini menunjukkan kesadaran akan ketidakpastian dan potensi yang akan menyebabkan kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian ini. Proses penalaran yang meningkat ini dapat dijelaskan melalui penalaran deduktif. Penalaran deduktif diartikan sebagai kemampuan untuk menggabungkan dasar informasi guna mencapai suatu kesimpulan yang logis. Integrasi pengetahuan yang berkaitan dengan kebijaksanaan dibawa menuju kepikiran bersamaan dengan integrasi dari dasar informasi yang berkaitan dengan penalaran deduktif. Pengetahuan yang luas
Mungkin juga akan terbatas penggunaannya dalam situasi tertentu atau bergantung pada konteks tertentu, kecuali jika integrasi ini dapat terjadi. Kemampuan untuk membentuk kesimpulan serta memutuskan langkah yang tepat merupakan langkah pertama dalam pembelajaran masa remaja untuk menerapkan pengetahuan yang berhubungan dengan kebijaksanaan. Kemudian, remaja dapat mulai bertindak dan berperilaku secara bijak. Walaupun kebijaksanaan remaja masih diragukan karena masa remaja adalah masa peralihan, namun tidak menutup kemungkinan apabila seorang remaja memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Karena masa peralihan tersebut malah dapat meningkatkan berbagai kemampuan remaja seperti kemampuan kognitif dan afektif yang akhirnya membentuk kebijaksanaan. Pada masa remaja, kebijaksanaan memang masih berkembang, sehingga tidak dapat sematang dan setara dengan orang dewasa ataupun lansia. Penyebab lainnya yaitu karena faktor pengalaman. Pengalaman akan membantu kebijaksanaan yang matang. Pengalaman yang dimiliki oleh seorang remaja tentu saja tidak sebanding dengan banyaknya pengalaman yang pernah dilalui oleh orang dewasa ataupun lansia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kepribadian dasar dan pengembangan diri selama masa remaja. Apa itu masa remaja? Masa remaja adalah masa di mana ciri-ciri konsep diri dan kepribadian dasar itu muncul, sampai pada masa dewasa awal. Ciri-ciri ini pun harus diikuti dengan perkembangan pengetahuan yang dapat membuat seseorang menjadi bijak. Menjadi bijak sangat diperlukan, dan bagaimana mempertahankan dan mengembangkan kebijakan mulai dari masa remaja hingga masa dewasa awal agar saat telah melewati masa dewasa awal, seseorang setelah menjadi individu yang baik untuk kedepannya. Masa remaja juga merupakan masa di mana seseorang itu mengeksplor dirinya, menunjukkan ciri khas dan kemampuan yang mereka miliki ke dunia luar untuk menemukan identitasnya. Kemudian saya akan melanjutkan ke pengembangan diri atau identitas. Pengembangan diri atau pengembangan identitas merupakan tugas perkembangan masa remaja hingga masa dewasa awal. Erikson mengatakan bahwa pengembangan diri atau identitas didefinisikan sebagai konsepsi individu tentang dirinya sendiri atau komitmen sentral individu untuk ideologi tertentu. Di fase ini, aspek yang dapat dicapai adalah pembentukan komitmen, kebijaksanaan, membentuk konsep diri, membentuk motivasi untuk berjuang. Contohnya, saya memandang diri saya merupakan seseorang perempuan yang pada dasarnya harus menjadi seseorang yang lemah lembut, penyayang, dan seseorang yang suka dan harus bisa membantu orang lain. Sehingga hal ini saya pegang hingga saya akan dewasa nanti. Jadi ini menjadi motivasi saya untuk berjuang, motivasi saya untuk menjadi bijaksana dan membentuk konsep diri saya. Pengembangan diri juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara menggali potensi dalam diri dan mengasahnya secara maksimal. Kemudian saya akan menjelaskan pengembangan kepribadian. Pengembangan diri dan pengembangan kepribadian juga diiringi oleh pengembangan ego. Pengembangan ego dapat dipahami sebagai kemunculan karakteristik cara individu mengatasi perbedaan antara aspek dalam diri yang mempengaruhi orang tersebut dapat dikontrol. Loevinger mendefinisikan pengembangan ego tertinggi sebagai sesuatu di mana seseorang dapat mengintegrasikan berbagai aspek ke dalam identitas bersama untuk menghargai individualitas diri dan orang lain. Perkembangan semakin membuat orang menjauh dari egosentris, ketergantungan, dan egois menuju kemampuan untuk mengambil perspektif tentang diri sendiri dan orang lain, untuk mengalami hal-hal positif seperti bertanggung jawab dan menolong. Ketika seseorang dapat mengendalikan egonya dengan baik, maka dia dapat mengambil perilaku yang bijak dalam menghadapi masalah. Kebijakan dan kedewasaan seseorang juga dapat dilihat dari cara individu tersebut mengendalikan ego dan tindakannya. Tindakan bijak juga dapat dikaitkan dengan kepribadian, khususnya dalam tindakan dan refleksi yang mereka lakukan terhadap dirinya sendiri. Antarmuka, kognisi, dan kepribadian. Kapasitas integratif atau antarmuka kemudian memasukkan kecerdasan sosial seperti kemampuan mengambil perspektif, kreativitas, dan penalaran moral. Kemampuan mengambil perspektif.
Penelitian teori pikiran menunjukkan bahwa kemampuan untuk memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain meningkat selama masa remaja, bersama dengan kemampuan untuk membedakan keadaan mental. Nah, sebagai contoh, ketika kita melihat teman kita yang sedang bersedih, maka kita juga akan merasa sedih. Nah, untuk mengurangi hal tersebut, kita kemudian berinisiatif untuk melakukan segala hal. Ya, mulai dari kita bertanya, kemudian melakukan kegiatan yang positif agar kesedihan tersebut dapat berkurang. Ada juga penelitian yang meneliti hubungan sosial yang menunjukkan kemajuan dari masa kanak-kanak hingga remaja dan menjadi dewasa dalam menangani suatu area konflik, baik itu interpersonal, persahabatan, dan masalah keadilan distributif. Sebagai contoh, ketika kita mengalami konflik dengan teman, sahabat, atau orang lain yang ada di sekitar kita cenderung akan bersikap dewasa dalam menyelesaikan konflik ini tanpa menunjukkan emosi yang terlalu berlebihan. Kemudian yang kedua ada alasan moral. Colby, Colbert, Gibbs, dan Lieberman tahun 1983 mengemukakan kemampuan penalaran remaja dalam kaitannya dengan tahapan ketiga penalaran moral Colbert, di mana selama tahap ini remaja tidak hanya mengakui beberapa sudut pandang, tetapi juga berusaha untuk mengintegrasikan atau melampaui perbedaan melalui fokus untuk membina hubungan. Yang terakhir ada kreativitas. Pengakuan atas pengetahuan mungkin merupakan aspek dari pengetahuan yang berhubungan dengan kebijaksanaan. Sedangkan tindakan dalam mengatasi ketidakpastian, seperti yang sudah diberikan contoh oleh salah satu rekan saya tadi, berpotensi dianggap sebagai kebijaksanaan. Dan biasanya hal ini ditandai dengan kreativitas. Nah, tindakan terkait tersebut mengarah pada pengetahuan yang lebih besar dan atau dianggap bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, saya akan bahas materi mengenai pengalaman autobiografi, penggodaan privilege pada masa remaja dan juga dewasa awal. Pengalaman istimewa yang terjadi pada masa ini merupakan pengetahuan dasar yang digunakan seseorang untuk berpikir dan bertindak ketika kebijaksanaan itu diperlukan. Biasanya, individu berfokus pada bagaimana perkembangan kapasitas diri mereka. Namun pada masa remaja, tacit knowledge baru dikembangkan. Nah, tacit knowledge itu apa sih? Tacit knowledge itu adalah elemen inti dari kebijaksanaan yang diperoleh dari pengalaman langsung individu untuk menyelesaikan suatu masalah. Bukti nyatanya terletak pada apa yang disebut dengan reminiscence bias. Reminiscence bias adalah fenomena di mana para memorized akan merepresentasikan ingatan-ingatan pada masa remaja dan dewasa awal ketika mereka diminta untuk mengingat pengalaman autobiografi selama hidup mereka. Kita ambil contoh dari kultural autobiografi yang kita tulis. Dari situ kita bisa mengetahui apa yang kita dapatkan selama ini. Bagaimana kita membentuk sikap untuk bekerja sama, bagaimana kita menjalin hubungan sosial, bagaimana kreativitas kita berkembang, dan juga bagaimana cara kita berpikir kritis untuk menyelesaikan suatu masalah. Kisah lain yang bisa kita lihat adalah dari kisahnya Siddhartha Gautama. Dari kisahnya, ketika dia keluar dari kerajaan, dia menemukan 3 hal penting. Yang pertama, menemukan orang tua. Kedua, orang sakit. Ketiga, orang meninggal. Dari 3 hal penting inilah, ia menemukan kebijaksanaan yang menuntutnya mencari pencerahan. Dari kisah itu, bisa kita simpulkan bahwa kebijaksanaan didapat dari pengalaman autobiografi seseorang.
Perkenalkan, nama saya Elizabeth Giacinta, NIM 80-2019-037. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bukti empiris langsung dari pengetahuan yang berhubungan dengan kebijaksanaan di masa remaja. Menurut Staudinger dan Pasupati, kebijaksanaan merupakan pendekatan terhadap kebijaksanaan sebagai pengetahuan dan penilaian ahli dalam pragmatik mendasar kehidupan dewasa muda. Block dan Clark menjelaskan bahwa pengalaman yang berhubungan dengan kebijakan individu akan melibatkan perubahan umum dari peristiwa yang negatif atau menantang ke hasil yang lebih positif. Implikasi lain dari pandangan ini mengungkapkan bahwa remaja memiliki kemampuan untuk benar-benar bertindak bijak dalam situasi tertentu, tetapi belum tentu mendapatkan manfaat sepenuhnya dari akumulasi pengalaman yang cukup luas untuk generalisasi yang lebih luas. Selanjutnya, ada contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama di sekolah. Murid memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Mereka harus bisa memprioritaskan mana lebih penting untuk dikerjakan. Dalam hal ini, mereka belajar untuk menjadi lebih bijaksana. Bukan hanya tentang pembelajaran saja, tetapi sebagai murid, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan, mulai dari jalanan, halaman, hingga kebersihan kelas. Yang kedua, di lingkungan. Kita sebagai individu pasti memiliki relasi dengan banyak orang. Ada banyak hal yang harus kita lakukan saat melakukan interaksi dengan orang lain, seperti contoh, kita selalu berpikir sebelum berbicara, karena kualitas seseorang dapat dilihat dari kata-kata yang kita ucapkan. Jika kita ingin dihargai oleh orang lain, kita juga harus bisa menghormati dan menghargai orang lain. Selain itu, sikap bijaksana juga bisa dilihat dari cara kita memilih teman. Kita harus bisa memilih teman yang mampu membawa kita menuju ke arah yang lebih positif. Grup pertemanan juga bisa menunjukkan kualitas diri kita. Maka dari itu, bijak-bijaklah dalam memilih teman. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai kesimpulan. Kebijakan seseorang bisa dilihat dari berbagai karakteristik yang saling berhubungan. Contohnya saja seperti kapasitas intelektual dan kepribadian dasar, serta kapasitas pada antarmuka kepribadian dan kognisi yang mencakup kecerdasan sosial, penalaran moral, dan kreativitas. Karakteristik tersebut muncul selama masa remaja dan dewasa muda. Maka, oleh karena pengetahuan inilah, remaja dan dewasa muda menjadi kunci dalam pengembangan yang terkait dengan kebijaksanaan. Meskipun di periode ini, perkembangan kepribadian memiliki efek negatif dalam pemikiran bijak, kemudian direalisasikan sebagai tindakan bijak yang memerlukan pengaturan diri di masa dewasa dan usia lanjut. Di mana pada masa remaja ini, kebijaksanaan dikaitkan dengan pengkodean pengalaman istimewa selama masa remaja yang di dalamnya terdapat bukti utama bagaimana individu mengembangkan kapasitas diri untuk memfasilitasi aspek kebijaksanaan yang terletak pada apa yang disebut reminiscensi.